Saya Sudah? moderatorin sekarang. Oke. Lanjut, lanjut, Pak Agung. Ya, kenapa saya mengatakan Ini saya sambil rebahan ya teman-teman ya, sambil rebahan saya. Lanjut, Pak Agung. Alkitab itu? Oke. Kenapa saya mengatakan Alkitab itu adalah sebuah firman? Karena di dalam Alkitab itu semua itu ya memang Alkitab itu sebuah kalau Laskar sekarang Kristus. sebuah Sebentar, catatan Laskar ya. Kristus. Catatan Kau pernah baca nggak? Firman itu telah menjadi manusia. Nggak ada di situ dikatakan firman itu telah menjadi Alkitab. Biar kau paham. Firman itu Iya, telah saya menjadi paham. manusia. Bukan firman itu telah menjadi Alkitab. Jangan kau bilang firman itu menjadi Alkitab. Firman itu telah menjadi saya manusia. tidak bilang Saya tidak bilang firman itu menjadi Alkitab ya. Di sini saya tidak saya berusaha menjelaskan apa yang Anda katakan. Alkitab itu jadi bukan nggak ada kau bilang Alkitab Saya ya, menjelaskan karena itu. Alkitab sebentar ya, Laskar Kristus sebentar ya. Aku biar kau kucerdaskan kau ya. Alkitab itu bukan karya Tuhan, itu perlu kau ketahui. Alkitab itu bukan karya Tuhan. Alkitab Kalau itu karya bukan karya bapak-bapak gereja. Tuhan, kalau Bapak-bapak kita bukan gereja karya perpanjangan Tuhan, tangan iblis, bagaimana biar kita kau tahu. mengerti sejarah kitab kita? Bagaimana itu? Bagaimana kita mengetahui bahwa Kau udah kujelaskan sama kau kita tadi. mau tahu bagaimana Ketika itu Jesus Roh Kudus itu terangkat seperti ke sorga, Jesus mengatakan, aku akan memberikan kepada kamu Roh Kudus. Bukan Alkitab Iya. yang diberikan Tuhan Jesus. Iya. Kalau Nah, Anda lalu tidak dikatakan, percaya Alkitab, ya sebentar Laskar ya, lalu kalau Anda dikatakan tidak percaya firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu telah Iya, menjadi saya Alkitab. paham. Jadi kau harus kau bedakan. Iya, saya paham. Ya, ya udah. Saya paham. Jangan kau lagi Saya Alkitab, hanya Alkitab, meluruskan Alkitab, Alkitab. Anda. Alkitab Saya itu hanya tahu kau, meluruskan itu omongan buatan Anda yang bapak-bapak tidak percaya gereja. tentang Alkitab. Biar Ya. kau tahu ya, Alkitab itu buatan bapak-bapak gereja. Itu bapak-bapak gereja itu perpanjangan tangan iblis itu. Tahu kau? Saya berusaha menjelaskan apa yang Anda omongkan ya. Tuh. Saya Pak Agung menjelaskan jangan apa yang tersinggung Anda ya, omongkan. Pak Agung jangan Saya tersinggung tidak ya, Pak Agung tersinggung. pendeta. Iya, saya paham. Karena saya paham ya, saya paham ya. Oke, Karena lanjut. saya juga belajar meskipun saya pendeta, saya juga belajar, sama-sama belajar Siap. di sini ya. Tidak ada yang salah. Saya menghargai pendapatnya Abang Ter. Kitab itu adalah sebuah pegangan, bukan sebuah turun-turunnya dari Tuhan, itu bukan ya. Maksudnya Alkitab itu hanyalah pegangan bagi kita ya. Saya percaya Alkitab karena apa? Di situ tertulis bagaimana sejarahnya ya kan, bagaimana ayat itu menjelaskan. Sama halnya kita membaca dengan Al-Quran ya, kita percaya kepada siapa di situ ya, kita harus percaya kepada siapa. Kalau Anda membaca kitab, harusnya Anda memahami dan membaca Alkitab itu seperti apa. Bukan saya mengajari, Oke. bukan saya juga mengajar. Sekarang gini Pak Agung, sekarang gini Pak Agung. Tadi Yosi mengatakan bahwa di dalam Bible itu ada perkataan manusia, ada perkataan iblis. Berarti fix, bukan murni kitab suci. Nah, gimana tanggapannya Pak Agung? Ya, kalau menurut saya, kalau ada pun cerita itu ya, namanya Alkitab ya. Alkitab itu hanyalah sebuah pegangan yang saya sebut tadi ya, pegangan oleh orang-orang Kristen, sama halnya dengan orang-orang Muslim. Al-Quran juga pegangan buat mereka supaya apa? Belajar gitu. Istilahnya itu. Oke Pak Agung, saya cut dulu, izin Pak Agung, saya cut. Jangan lari ke Al-Quran dulu. Silakan lanjut. Nah, tadi paham, saya bilang, saya tadi bilang, saya hanya mencontohkan seperti itu. Iya, Pak Yosi tadi mengatakan bahwa Bible itu tidak murni dikatakan kitab suci karena di situ
ada perkataan manusia dan ada pun juga perkataan iblis, gitu kan. Betul, betul, Nah, ya. gimana tanggapannya Pak Agung sebagai pendeta? Yuk, aku megang terang Ya. yuk 500.000 yuk. Yuk DM aku ya, megang terang 500.000 yuk. Terang bagi dua kita nanti. Lanjut. Ya, Host izin bentar mau host. percaya Lanjut Pak Agung. Pak Yosi, kalau mau percaya tentang Alkitab, perkataan maupun perkataan manusia ataupun perkataan iblis itu pendapat Anda saja ya. Ini pendapat saya pendapat. beda. Oke, sip. Cuma kenapa itu saya saja Pak Agung. kata Kok seperti bisa itu? pula lagi bentar. Laskar Kristus kamu Oke, bilang sip. pendapat? Pendapat Itu ya. sudah Sekarang fakta. gini. Sekarang gini, Itu Pak sudah Yosi. fakta, bukan pendapat lagi loh. Oke, Aduh, Pak Yosi gimana Laskar izin. Kristus ini? Pak Yosi Aduh, izin. Nah, aduh. kira-kira di dalam Bible ada enggak perkataan iblis? Kalau ada, di mana ayatnya? Silakan. Ya jelas ada dong di kitab Injil, jelas ada Oke, dong. Itu fakta. berikan ayatnya, Iya. Pak Yosi, biar Pendapat. Ada Pak Yosi. ayatnya, ada ayatnya. tunggu Pak. dulu, berikan Pak Yosi, ayatnya, Ya, ada biar ayatnya coba. kasih dia ayatnya, biarkan dia baca. Coba Aduh, kasih. kacau kali Laskar Gitu, Kristus. nanti saya arahkan, tenang. Ini kita bakalan di sini kondusif belajar semuanya. ya, bukan menyalahkan. Ya, betul. Kita Sepakat di sini belajar, bukan menyalahkan. Ini Pak suara Yosi saya sudah ya. berat loh teman-teman ya. Lanjut. Matius 4 ayat Saya 6. juga Oke, Matius Oke. 4 butir 6. Silakan Ayat 5 dibacakan dulu. Pak Agung. Ayat 5 dulu. Matius 4 ayat bacakan 5. coba. Oke, Matius Oke, 4 butir bacakan 5. Iya, baca Bang. Pak Agung, dibaca Pak Agung. Di balik sempak ada apa? Itu tertulis. Saya Ribut kali kau nggak- Blender. Kau saya diam tidak dulu bisa, lah. Si soalnya- Blender ini muncungnya apa Coba. kali dulu? Kau diam dulu Blender. Sibuk Iya, kali. iya, lanjut Pak Agung. Pak Agung Bang, dibacakan. siapa yang bisa buka itu? Saya nggak bisa buka, soalnya lagi di jalan. Siapa Oke, ada saya yang baca bisa ya. buka? Oke. Saya- Oke, baca ya. silakan. Saya baca ya. Silakan. Bacakan aja. Iya, siap. Kemudian iblis membawanya. Jadi kemudian iblis membawa Yesus ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, ya, dan menempatkan dia di bubungan bait sesembahan. Lalu iblis berkata kepadanya, kepada Yesus, ini kau dengar, jika Oke, engkau mantap. anak jika tuh. engkau anak sesembahan, ya, jika engkau anak sesembahan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai Oh. engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini fakta, bukan pendapat lagi. Aduh. Oke, sip. Mana sih? Tahan Oh. tahan dulu, Pak. Pak Yosi, sekarang gini, saya tanya lagi sama Pak Itu Agung. perkataan iblis Oke, yang ditulis di tahan Alkitab. dulu Pak Agung. Iya, Pak Makanya Yosi, tahan dulu. Pak Alkitab Yosi, itu tahan dulu. bukan lagi kitab suci. Mana Oke, ada Pak Yosi. kitab suci? Orang ada Pak Yosi, perkataan Pak iblis Yosi, di tahan dalamnya. dulu, Pak Yosi. Gimana sih? Oke, tahan dulu. Sekarang saya tanya sama Pak Agung. Itu tadi ayatnya sudah diberikan, ya kan, bahwa di situ ada perkataan iblis. Nah, sekarang gini Pak Agung, tanggapi, apakah tadi pendapat Pak Agung yang mengatakan bahwa perkataan iblis itu betul atau tidak, menurut pendapat atau menurut dalil? Itu kalau menurut saya data ya, dalil yang Iya, Terus makanya di jangan Oke, lagi dalil Anda kan katakan berarti- pendapat. Itu fakta. Dalil kan berarti bukan pendapat Pak Yosi kan, tetapi dalil kan? Dalil fakta. Ini Udah saya A1 tidak itu, ini A1. ini saya tidak A1 membela itu siapa-siapa kalau di ya. Saya kepolisian tidak bela itu Pak A1, Agung. tahu nggak? Oke, saya tidak bela Pak Agung, saya tidak bela Pak Yosi, tapi di sini saya sebagai penengah, ya kan? Sebagai penengah, di mana saya mau mencocokkan kedua argumen tersebut. Biar kita dapat edukasi teman-teman yang ada di bawah. Gitu loh. Iya. Gak mungkin lah Gimana, diantukkan Pak kepalanya Agung? ke batu. Masa diantukkan kepalanya ke batu ya kan? Gak mungkin. Lanjut. Gimana Pak itu Agung? kalau menurut saya itu adalah Ya, perkataan yang iblis katakan. Ya, perkataan iblis itu bukan perkataan oke, iblis berkata. pendapat Tuhan. Ya, Ya. di situ kan Perkataan iblis itu. berkata. Berat- Nah, kalau iblis Ya. berkata, apakah iblis mengucapkan sesuatu atau pendapat Tuhan?
mengucapkan, bukan pendapat, mengucapkan. Oke, yang sesuatu mengucapkan bahwasanya siapa? Yesus mengucapkan pada Yesus, jatuhkanlah dirimu, gitu. Oke, tanggapi langsung, Pak Yosi. Nah, makanya itu kan sudah A1, bukan lagi pendapat Pak Laskar Kristus. Nah, makanya saya tadi mengatakan Alkitab itu bukan kitab suci. Kenapa saya katakan bukan kitab suci? Karena ada perkataan iblis ditulis. Kan begitu. Kalau Alkitab itu kitab suci, berarti perkataan Tuhan semua. Nah, kenapa Alkitab itu bukan kitab suci? Karena ada perkataan iblis. Gimana ini? Ya, karena begini Bang Yosi ya, karena begini, saya itu percaya bahwasanya Alkitab adalah buku pedoman bagi kehidupan orang-orang Kristen, ya. Saya percaya Nah, kalau itu saya setuju. Kalau itu setuju, jangan Anda katakan kitab suci. Nah, itu nggak boleh. Nggak ada yang suci di dunia ini. Masa benda mati? Alkitab itu benda mati. Betul, Ya, benda mati Alkitab mati itu. yang ditulis kembali. Ya ampun. Oke, berarti fix kan di dalam Bible itu ada perkataan iblis kan? Ya, Iya kan ada perkataan iblis di dalamnya. Iya, kita dengar dulu dari statementnya Pak Agung gimana? oh, kalau itu saya betul ya, ya, saya sependapat ya, betul. Oke, mantap. Iya, itulah. Makanya Ini pendeta enak ini teman-teman. Enak ini. makanya banyak pendeta-pendeta Kristen yang nggak paham. Ini Makanya tenang, banyak kalau saya arahkan pendeta ini Kristen pasti nggak dapat benang paham. merahnya ini. Karena kalau Karena gontok-gontokan, begini, Bang Yosi, kalau ya. gontok-gontokan diskusinya Karena- nggak dapat benang merahnya kan, nggak bisa seperti ini kan. Enak kan Kak Natali kan duduk santai minum kopi kan, enak kan ya. Ya, Itu. Aku yang tensi, host. Makanya- Aku yang tensi. Makanya saya katakan Abang. tadi, host. Intensi Makanya pemerintah. saya katakan tadi, host. Firman itu telah menjadi manusia, bukan firman itu telah menjadi Alkitab. Dan Tuhan itu tidak pernah memberikan Alkitab kepada manusia ataupun Al-Quran, kan gitu. Terang, saya mau nanya dong, Terang. Gitu. Tadi Ya. kamu bilang bahwa Bagi bentar bang. Jadi saya mau nanya ke Terang tadi lanjut Bang. ada premis yang menarik bahwa Alkitab itu atau Bible itu perpanjangan iblis kepada bapak-bapak gereja ini. Iya, Penjelasannya betul. seperti apa ya? Begini Bang, ini saya kasih tahu ya. Kitab Perjanjian Lama itu sesungguhnya kitab agama Yahudi. Ya, ajaran Yahudi itu ditulis di kitab Perjanjian Lama. Ya, biar paham ya. Dan tidak ada korelasinya atau hubungannya dengan ajaran Yesus. Nah, lalu datang bapak-bapak gereja ini, perpanjangan tangan iblis, digabungkanlah kitab agama Judaisme ini ke dalam ajaran kekristenan. Makanya dikatakan oleh Yesus, waspadalah, hati-hatilah kalian pengikut-pengikutku terhadap ragi orang Farisi, ragi ahli-ahli Taurat. Apa itu ragi orang Farisi? Apa itu ragi ahli-ahli Taurat? Itulah ajaran-ajaran Judaisme yang dicampur aduk ke dalam ajaran Injil Jesus Christ, ya. Makanya banyak orang Kristen ini ke Yahudi-Yahudian. Lihat saja yang baru-baru viral itu. Anak sekolah minggu, bocah ingusan, menyindir Palestina. Inilah darah orang Palestina katanya. Mana pernah Yesus mengajarkan seperti itu? Tetapi di gerejanya, Tidak itu. iya, tapi di gerejanya diajarkan ajaran Judaisme. Sehingga anak-anak sekolah minggu yang Kristen itu lalu membuli orang-orang Palestina. Inilah darah orang Palestina. Itulah kalian pendeta-pendeta yang mengajarkan ajaran Yahudi. Makanya ingat pesan Soekarno, kalau kalian ingin jadi Kristen, jangan jadi Yahudi. Tetapi sekarang banyak pendeta-pendeta, Betul, setuju itu, jemaat-jemaat gereja menjadi sok Yahudi, sok Yahudi.
tinggalkan itu semua, ya. Nggak ada itu perjanjian lama itu, nggak ada itu ajaran Yahudi itu. Kita ini Indonesia ya, bukan Yahudi kita ini. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Hancur perpuluhan kalau begini ceritanya ini. Ini terang ini Kristen ya. Ini terang ini statusnya masih Kristen. Masih Kristen mau terang. Oke, lanjut Bang Blender. Lanjut, Bang Yosi. Anggap Bagaimana Pak Agung? Ya, Jadi makanya saya berani kenapa bilang, begitu bilang bapak-bapak gereja itu antek-antek iblis itu, antek-antek Lucifer itu, antek-antek Yahudi, ya. Digabung-gabungkan kitab Yahudi ke Kristen, perjanjian baru, nggak bisa, Mantap. nggak ketemu itu. Makanya sekarang tengok orang-orang Kristen sekarang apa? Yahudi, Yahudi, Yahudi. Makanya banyak orang Kristen jadi penjahat karena meniru sifat Yahudi. Mantap. Makanya banyak orang Kristen jadi penjahat karena meniru sifat Yahudi. Itu. Mantap, mantap, mantap. Loh, Tapi saya lihat kenyataan di lapangan Abang banyak yang begitu. itu ya, ibaratnya mereka tuh menyamakan Tuhannya mereka tuh sama Tuhan Yahudi, salah ya mereka ya. Iya, betul. Tapi datanglah bapak-bapak gereja ini melalui congor-congor bapak gereja ini, penyesat-penyesat ini bapak gereja. Dibilanglah Tuhan Yahudi sama dengan Tuhan Kristen. Beda. Beda Bang, beda. Beda ya, mereka tuh suka bilang, oh Yahweh, Yahweh gitu-gitu tuh. suka Iya, bilang kayak begitu. beda itu. Yahweh itu setan itu, setan Yahudi itu Yahweh itu. Nggak sama dengan Jesus. Bentar Bang Yosi. Ini Bang Yosi ini nggak salah ngomong menyebut Yahweh Masuk itu ya, adalah hati-hati setan. ya. Yahweh itu setan, bukan Tuhan Hati, itu ya. Bang. Hati. Waduh, Bagi kami Tuhan kami itu satu, Jesus Christ. Waduh. Yahweh itu setan bagi kami. Waduh. Jadi kesimpulannya Berhala. Tuhannya Bang Yosi dengan Tuhannya orang Yahudi itu berbeda ya. Beda dong. Beda Bang. Mantap. Berarti fix ya Bapak yang di perjanjian baru dengan Bapak di perjanjian lama itu beda ya. Beda dong. Iya, Iya, beda iya. lah. Makanya Berarti banyak gini, penyesat. Pak Tengok Yosi. ya, kayak si Bang Billy. Yosi. Si Billy. Bang Yosi. Diam dulu. Si Billy Lin. Hati-hati Bang Si Billy Yosi. Lin. PS Bom itu penyesat itu. PS Bom. Penyesat, Billy oh. Lin. Itu mengajarkan Yahweh, Tuhannya Yahudi yang diajarkan. Tuhannya orang Kristen Yesus lah. Oke. padahal beda ya Pak ya. Iya beda lah. Ajarannya Mantap. udah beda. Oke, berarti Bible yang harus dipegang sama teman-teman Kristen ini cukup perjanjian baru saja. Perjanjian lama nggak dong. perlu. Itulah dasar kekristenan, perjanjian baru bukan perjanjian lama. Oke. Tapi Nah. perjanjian baru juga nggak semuanya ya kan katanya ya kan ya. Karena nggak semuanya Perjanjian firman Tuhan baru ya. itu perkataan Yesus yang diimani gitu loh, bukan perkataan iblis yang tadi. Gitu. Mantap. Lanjut. Enggak, Pak Laskar ini pendeta ini Bapak gereja nih. Aku kalau disebut kayak gitu iblis nggak terima. Aku nggak peduli Bapak gereja. mau pendeta kayak mau siapa, mau pastor kayak nggak peduli aku. Oke. Walaupun ceritanya, Bang tapi Blender, masalahnya saya gini, juga- Bang Yosi. Bang Yosi, masalahnya gini. Tanpa perjanjian lama, perjanjian baru nggak ada. Gimana tuh? Nggak ada itu, nggak betul itu. Namanya pun penyesat. Apa yang nggak dibilang dia? Oh, oke. Waduh, Berarti ceritanya perjanjian baru ini mereka dapat dari mana? Ya perjanjian baru ini kan yang menulis langsung kan murid-murid Yesus Bang. Oh. Yang sudah kenal Yesus. Bang Terang, Oh, Bang Terang, aku boleh nanya lagi nggak? Jadi gini. Oke, masuk. Saya sudah duga ini pasti Bang Muto naik ini. Masuk. Nah, lanjut. Izin ya, Bang Inspirasi. Jadi gini. Lanjut Bang Muto. Di perjanjian lama kan termasuk tokohnya tuh ada yang namanya Musa ya. Musa Ya. ini kan pernah mendirikan patung ular ya. Iya, Musa itu menyembah iblis, menyembah berhala. Oh, oke. Jadi dalam perspektif Abang seperti itu ya Bang ya. Bahwa Iya. Dan di Tuhannya Alkitab dan termasuk dicatat, Bang. tokoh-tokohnya di sana itu nggak beres Iya, ya. di Alkitab dicatat, iya.
Oh gitu. Musa menyembah berhala dicatat juga di Alkitab, di kitabnya orang Yahudi di Perjanjian Lama. Aduh, gila. Berarti Itu atas perintah Tuhannya. Atas perintah Tuhannya si Yahweh tadi. Yahweh itu sebenarnya dewa perang. Makanya orang Yahudi kerjanya berperang terus, berperang, ya kan? Perhatikanlah. Siap. Bagaimana Aku jadi penasaran nih. Semua, ya? Bang Yosi? Bang Yosi mau tanya boleh ya? Bagaimana pendapat Abang dengan kitab terjemahan aslinya, Bang? Yang menggunakan kata-kata Yahweh, yang menggunakan kata Yahweh itu bagaimana itu? Yahweh itu bukan Yesus, ya. Udah ku bilang sama Pak Laskar Kristus dari tadi. Yahweh itu setan, dewa perang orang Yahudi yang kerjanya suka membunuh orang. Makanya orang-orang Yahudi sana, di luar orang Yahudi dianggap goyim, halal darahnya, disikat itu habis semua. Makanya saya apa? Saya nggak setuju kalau Israel itu membombardir Palestina itu. Saya dukung Palestina. mantap. Biar Palestina merdeka. Mantap. Kali ini saya mendukungmu, Terang. Masya Allah. Enggak, Kalau Laskar ini pendeta loh. saya Bilang iblis. kalau- Aduh, cuman ini? Hah? Pak Laskar bilang iblis. Ah. Izin bentar. Sekarang Bang Blender membalelo sekarang, membalelo Bang Blender. Membalelo. Host, aku izin bentar ya. Lanjut, Romo. Silakan Bang. Ya. Nah, sudah, Yos. kalau gini kan enak, siapapun mau masuk silakan, saya lepas tangan. Nah, kan? Iya. Lanjut. Yosi, kamu ini ngomong seperti ini nggak bahaya ta? Ini live di YouTube loh Yosi. Saya pengikut Yesus mengajarkan damai. Orang Israel tidak mengajarkan damai kepada Palestina. Mereka justru mengajarkan kebencian kepada orang Palestina. Misal nih ya, misal ada pendeta atau orang Kristen atau petinggi-petinggi gereja tidak terima dengan pernyataanmu ini Yosi. Enggak peduli Kamu siap? saya. Itu kan menurut Kamu siap mereka. bertanggung jawab? Ya siap dong. Kenapa nggak siap? Mantap, tepuk tangan untuk Yosi. Data-datanya semua lengkap saya. Sejarah-sejarahnya lengkap kok. Mantap. Siapa bapak-bapak gereja itu lengkap kok. Data-datanya ada. Wih, keren. Masa dibilang settingan pula nih dibilang Yosi. Cemananya nih? Inilah ajaran Yahudi kan di bawah orang Kristen. Settingan katanya. Cuekin aja Itu, bang. Pak Laskar gimana Pak Laskar itu dibilangin gitu loh dari tadi Pak. Hati-hati yo. Iya. Pak Laskar gimana itu? Hati-hati Bang Yosi ya. Terang, Bang Terang, Ada Bang orang Yosi. bisa Kau menerimanya tegaskan sekali bagaimana tuh, lagi. Bang Yosi, ya? Kau tegaskan sekali lagi. Tunggu dulu. Agamamu apa Bang? Wait. Di KTP itu agama saya Kristen Protestan. Oke, di KTP Kristen. Tuhan yang abang sembah siapa? Hanya Tuhan Yesus lanjut Kristus, dulu, lanjut. Nah, bukan oke, Tuhan Yesus ya. Allah, bukan Tuhan Yahweh, Bang bukan Ardi, Tuhan YHWH sabar dulu, atau Bang Ardi, Tuhan ya. YHWH. Ya, udah cukup Bang Terang. Jadi teman-teman yang di bawah dengar sendiri kan? Agama di KTP-nya Kristen, yang dia sembah adalah Yesus. Jadi jangan mengarang-ngarang kita ini sandiwara begini dan begitu. Jangan Nggak ya, ada, teman-teman. nggak ada, Lanjut, Bang. Host. Ya, kalau Dinda Andreas, saya mau minta tanya kursinya Bang satu dulu. Bang Yung. Jangan Saya minta itu kursinya satu Ustaz dulu. Ustaz Hanafi Ya. kayaknya lagi Standby di bawah ya, standby di Bertanya bawah. ya. Boleh ya? Jangan kemana-mana biar tak naikin sebentar. Siap. Oke. Inilah Jadi, Kristen Boleh saya sejati. bertanya. Ya, ini dia Kristen sejati Terang ini. Benar. Kalau sudah kayak gini pemahaman Terang ini Kristen, kami di sini Islam tidak akan mengganggu kalian. Kalau seperti ini pemahaman Terang ini, kami tidak akan mengganggu kalian. Artinya dialah Kristen sejati, tidak mau memakai punya orang lain. Jelas? Yesus nggak mau. adalah Tuhan. Selesai. Iya. Nah, ini baru keren. Tuhan Yahudi nggak mau saya pakai. Tuhan Yahudi nggak mau saya pakai. Ajaran Yahudi Perjanjian Lama nggak mau saya pakai bang. karena itu ngajarin yang kurang baik ya Bang Terang ya kalau menurut perspektif Bang Terang. Iya, ya. jadi ajaran Yahudi ini bang, lihatlah bang kemarin yang viral itu. Ini darah anak Palestina, dibulinya orang Palestina, padahal dia orang Indonesia kan? Ini darah anak, karena ajaran Yahudi bang di gereja mereka bang.
Di gereja mereka ajaran Yahudi bang sebenarnya. Makanya bang, banyaknya orang-orang Kristen ini bang yang masih tersesat. Tersesat dalam artian masih memahami ajaran Yahudi bang. Itu bang. Pendeta-pendetanya Termasuk pun Yahweh banyak. Iya, pendeta-pendetanya pun banyak tersesat sebenarnya bang. Pendeta-pendeta Kristen bang. Kasihan bang. Iya. Jadi Yahweh ini agak-agak itu ya, menurut perspektif itu dewa perang ya. Dewa menurut abang ya? perang bang. Setan itu pembunuh itu bang, Yahweh itu bang. Setan. Iya. Ngeri ya. Iya kak. Sampai anak-anak pun dibunuh di apa ya. Aduh kasihan loh kayak di Baru Palestina itu. Bang Yosi. Saya itu sebenarnya ya Bentar. Aku percaya kok dengan keripot ya. Aku kitab- turun naik lagi ya. Aku keripot, aku turun naik lagi ya. Ya. Gimana Bang Terang? bagi ya iya Bang Yosi, saya mau bertanya gini, bagaimana ke pendapat abang ya Bang Yosi ya, kalau kita Suaranya digedein, sudah Pak Pendeta. menuju Suaranya digedein biar kita dengar semua. ya tes satu ya, kalau kita merajuk ke Bukan Yahudisme itu merajuk, bagaimana Bang Terang? merujuk. Berbahasa dong yang benar, bukan merajuk, Ya, merujuk. itu. Ya, merujuk. Bagaimana pendapat abang? Merujuk kemana? Ulangi dulu sekali lagi. Bagaimana orang Kristen? Merujak dia, merajuk dia, merajuk. Paling ditelepon si bom dia. Dia yang merajuk jadinya. Yang Bang aku heran, Yosi. aku keripot, aku diem aja loh padahal dari tadi. Lanjut. Iya, enggak anti berarti enggak kayak hostnya. Bang Yosi bisa open cam enggak, Bang Yosi? Oh, salah bang. Ya enggak apa-apa. Tapi kan wajah Bang Yosi ini sudah banyak di YouTube teman-teman. Semua tahu wajah Bang Yosi ini seperti apa. Ini sudah pernah nongol di YouTube gitu. Jadi beliau siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah beliau nyatakan. Wah, ini tantangan untuk pembesar gereja nih. Tentunya wah, menantang ini pernyataan Bang Yosi ini, menyebut Yahweh itu adalah setan. Memang setan Yahweh bang. Baik. Bapak-bapak gereja Abang baca deh bang. tangan Bang, dari coba abang buka 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3. Baca deh. Oh iya, udah saya baca tuh, mengajarkan dari suku Amalek ya, semua diberantaskan. Iya, sampai binatang pun dibantai. Apalah dosanya binatang, coba kan gila itu si Yahweh itu. Iya, baik, saya sambut dulu Bang Panitia Surga, selamat siang, dan Mas Adiansa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didit, welcome back Pak Didit. Oh, Pak Didit ya. Lanjut Pak Didit. Sampai ninggal meeting ini, menarik ini. Silakan lanjut. Pak Didit untuk menanggapi, dan Bang Terang selain menanggapi, teman-teman yang lain juga monggo diisi. Saya Jadi cuma mau tanya Mas, silakan. sama Mas Terang ya. Kalau boleh tahu denomnya apa ya Mas? Yesus tidak ada denom. Ajaran Yesus itu Saya cuma nggak nanya satu, Yesus, Pak. Mas. Saya nggak nanya Yesus. Saya nanya sampean itu denomnya apa? Iya, di Alkitab tidak ada kata denom. Saya nggak nanya Alkitab, Mas. Iya, saya juga tidak ada jawabannya itu, Pak. Tidak ada jawabannya, Pak. Oh, berarti nggak ada denom ya? Iya, nggak ada Indi. denom saya, Pak. Oke. Saya nggak ada denom. Saya nggak ada denom, nggak ada gereja saya, Pak. Oke. Oke, terima kasih, itu saja. Iya, jadi Pak Didit, Bang Yosi ini nggak ada denom, bukan Wanes, bukan Tritunggal, bukan Advent, bukan apapun itu, pokoknya dia berdiri sendiri, Yesus Christ namanya. gitu.
anu ya, agama baru ya. Bukan agama baru, Pak. Jesus Christ nggak pernah bawa agama, Pak. Jesus Christ tidak pernah bangun gereja. Nggak ada di Alkitab. Nggak ada di Alkitab Jesus Christ nyuruh bangun gereja. Nggak ada. Betul. Di Alkitab tidak ada memang. Kan Ya gitu sudah. ya. Ya. Nah, saya sedikit tergelitik tadi, mohon dicerahkan, termasuk kalau ada Pak Pendeta, ada kata-kata iblis apa Di Alkitab, Pak, ada. di Alkitab. Iya, Matius 4 pasal 4 tadi, Pak. Oh, jadi percakapan itu dianggap sebagai sebuah kata-kata yang berbobot ya? Itu Punya fakta, bobot ya, Pak. Alkitab. Iya, itu fakta. Oh, oke. Oke, Mas, terima kasih. Nah, jelas ya Pak Panitia Surga. Jadi kami di sini menilai ya, umat Kristen yang benar-benar Kristen sejati ini adalah terang ini. Dia pede dengan ajarannya, tidak mengambil dari ajaran orang lain. Pede dengan kekristenannya, aku adalah Jesus Christ, pengikut Yesus. Udah, selesai. Tuhanku Yesus, selesai. Itu aja udah. Nggak ada Yesus mengajarkan ke gereja, dia nggak ke gereja. Jadi ini benar-benar. Jadi kami di sini ketika pemahamannya semua Kristen sama kayak terang, pasti tidak akan terjadi perdebatan antara Islam Kristen. Pasti. Selesai. Pasti. Kalau Kristen pemahaman seperti terang ini, tidak akan ada lagi terjadi perdebatan antara Kristen dan Islam. Masing-masing. Pasti itu. Kalau itu, ya. Betul. Jelas. Itu aja Betul terang. sekali Bang Blender. Betul. Pijakan beliau ini kan tidak menyomot Yahudi, tidak pula menyomot Islam. Dia Benar. berdiri dengan sendirinya, Benar. perjanjian baru. Mantap Benar. ini, mantap. Ya, benar. Dah, selesai. Jadi biar paham ya. Biar paham Kristen. Kenapa kami juga ribut sama kalian? Itu tadilah. Berdirilah sendiri dengan kekristenan kalian. Itu loh. Jangan memakai punya orang lain. Yahudi kalian tumpangin, Islam kalian tumpangi. Berdiri sendiri. Coba terang. Yahudi perjanjian lama dia nggak diakuin karena tahu perjanjian lama punya Yahudi. Nggak mau Iya, dia gunakannya. Betul, Selesai, Bang. itu Nggak aja. saya gunakan, Bang. Betul. Ah, itu pede dia. Keren ya dia, mantap, keren. Jadi Pak Panitia Surga mungkin ada ditanggapin. Kira-kira udah paham kan? Kenapa kami ada di komal-komal yang seperti ini? Paham nggak kira-kira? Coba dibantah dulu. Didi, Saya no comment dengan no comment ya. No comment ya. sikapnya Mas Terang ya. Tetapi kalau masalah kumal-kumal itu mungkin itu pembahasan yang lain ya. Cuman kalau masalah pendirian Mas Terang tadi saya no comment, Pak. Silahkan. Iya, ya iya. Enggak, kami berharap semua Kristen-Kristen yang lain sama pendiriannya seperti terang ini. Harapan kami seperti itu. Nggak ada Terima kasih. denom-denom, nggak ada. Karena Terima apa? kasih untuk harapan Mas Blender. Tetapi ada pepatah mengatakan bahwa tidak semua harapan terkabul. Ya itu terserah. Yang ribut kan kalian. Kami kan cuma mau mendamaikan. Ketika kalian satu pemahaman, maka tidak akan ada keributan di kekristenan. Oneness Tritunggal, karismatik, katolik, ribut semua. Harapan kami, kalian satu pemahaman, pasti tidak akan terjadi keributan di kekristenan. Pasti. Itu aja. Kami butuh kedamaian. Islam itu butuh kedamaian. Kami juga tengok, sudah tidak bisa dipungkiri lagi antara Oneness Tritunggal saling bidat membidatin, Nasrani Kristen bidat membidatin, maki memaki, satu Tuhan. Jadi kalau satu pemahaman seperti ini, kujamin tidak akan ada terjadi keributan di kekristenan. Pasti. Itu aja. Harapan kami seperti itu. Bang Blender izin ya. Pak Didit ada yang mau disampaikan lagi. Di bawah ada Pak George itu kayaknya mau naik untuk mungkin ingin berkomunikasi dialog sama Bang Terang. Pak Didit. Nggak monitor beliau. Oh gitu. Jadi di bawah ada Pak George ini yang minta. Iya, mari silakan. Sorry. Boleh ya Pak Didit ya, izin ya. Terima kasih Pak banyak George Pak Kristen. Didit. Iya. Saya nyimak. Pak George Kristen. Terima kasih Pak Didit ya atas waktunya ya. Terima kasih banyak dan selamat siang. Selamat siang. Bang Terang, Bang Yosi, aku DM tuh barusan, bales ya.
Bang Yosi, Ya bang, aku aku bukan DM Yosi bang, nanti dibalas. aku terang bang. Tak senggol kepalamu nanti. Yos, Eh, bukan Yosi ini- aku bang. Ini Bang Yoshinoya atau Bang siapa sih? Menurutku bukan Bang Yoshinoya nggak gini. Terang. Beda ya. Ya lanjut. Jadi Oh, begini ya bukan Yosi teman-teman ya? Kristen ya, memang ini saya mau ngomong dulu ya bang ya, izin bang ya sama teman-teman saya Kristen yang ada di bawah ataupun yang ada di atas. Jadi begini ya, Jesus itu tidak pernah bawa ajaran agama, dan Jesus pun ya, Jesus juga itu membenci bangunan gereja. Jesus juga tidak menganjurkan atau melarang pengikut-pengikutnya berdoa di gereja. Ada ayatnya. Ya. Jadi Jesus itu sangat nggak suka dengan sistem keagamaan gitu. Ada ayatnya gitu loh. Loh, berarti pendeta-pendeta yang mendirikan gereja termasuk ibadah-ibadah Bukan di ajaran gereja itu Yesus, Bang. bukan ajaran Yesus. Bukan, saya bisa buktikan ayatnya. Saya sebentar ya. Saya akan buktikan ya. Wah, baru akan buktikan. tahu saya ini. Saya akan buktikan Menarik ayatnya, digali Bang. ini. Saya akan buktikan ayatnya. Kasih Jesus besar, Host. tidak suka para pengikutnya itu beribadah di gereja. Nggak suka Jesus para pengikutnya beribadah di gereja. Sebentar ya. Kasih besar, Host. Kasih besar, Host. Ya, sebentar. Hostnya mana nih? Hostnya kerja nggak hostnya nih? Sebentar ya. Makin ngeri ya yang dibongkar ya. Ngeri-ngeri banget nih. Saya akan bongkar, Kak. Saya akan bongkar, Kak. Mantap. Bongkar semua. Oke, ya. Bongkar. Pakai data lagi. Tolong Keren, perbesar ya, pakai host data. ya. Ini data ini. Ini perkataan Jesus. Bukan perkataan si Matius. Nah, bukan perkataan si Lukas ya, seperti yang Kak Natali bilang. Ini perkataan Jesus sendiri ya. Siap. Jesus tidak suka pengikutnya itu beribadah atau berdoa di gereja atau di rumah-rumah ibadah ya. Ini saya baca ya. Dan apabila kamu Baca aja. berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya berdiri dalam rumah-rumah ibadah. Gereja kan rumah-rumah ibadah. Nah, dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Ya, upahnya itu pujian dari manusia, bukan dari Tuhan upahnya. Jadi di sini dikatakan Yesus, kalau orang-orang yang berdoa di rumah-rumah ibadah, seperti contoh berdoa di gereja, itu mereka disebut Yesus itu orang-orang munafik ini ya. Ini ayatnya ada. Nih. Orang-orang munafik. Wah. Jadi kalau orang-orang Kristen itu berdoa di gereja atau di rumah-rumah ibadah, kalian itu orang-orang munafik ya. Ini maaf ini ya. Ini bukan saya yang bilang, Yesus loh. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Nih, cobalah. Ya, pakai data ya. Pakai data Ini bukan asumsi ya. data. Ini perkataan Yesus ini, bukan asumsi saya loh. Saya bisa ditangkap loh kalau asumsi saya. Ini perkataan Jesus Christ. Ya. Jadi Ini saya- pendeta ini- yang sebentar, membuat Bang. gereja-gereja besar beribadah di gereja gitu ya. Orang Nyanyi-nyanyi munafik di itu. gereja itu munafik semua Orang mereka. munafik semua. Ini kata Aduh. Yesus. Yesus melarang loh bang. Ini Yesus melarang. Ini kalimat larangan loh. Janganlah. Ini kan kalimat larangan. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah. Contohnya rumah ibadah itu apa? Gereja. Jadi orang yang berdoa di gereja, pendeta, jemaat-jemaat gereja itu adalah orang munafik. Nah, Yesus melarang kalau berdoa itu di gereja. Mana pernah disuruh Yesus berdoa di gereja? Nggak pernah. Mantap. Tetapi ini ya, nih, apa kata Yesus? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Ke dalam kamar, bukan ke dalam gereja. Ini ajaran Yesus. Nggak pernah Yesus nyuruh orang Kristen berdoa di dalam gereja. Yesus nyuruh orang Kristen berdoa di dalam kamar. Nah, ini. Ada nggak kata gereja? Nggak ada. Ke dalam kamar.
bukan ke dalam gereja. Jadi memang bapak-bapak gereja itu anti-anti iblis itu. Betul lah. Pendeta-pendeta itu anti-anti iblis. Maaf ya. Ini fakta loh. Yesus sendiri yang mengatakan. Bukan saya mau sok hebat. Jadi gini Bang. Ini Izin, kebenaran loh. Ini kebenaran. Izin Bang. Ini kebenaran. Izin Bang. Ya. Izin Bang, izin. Ya. Berarti kalau berdasarkan data ini, dalil ini yang Abang paparkan, Ya. berarti orang-orang Kristen ini nggak Orang usah munafik, ngotot-ngotot bikin gereja yang baru gitu ya Bang ya? Ya, iya memang Yesus nggak suka kok ini. Yesus malah merubuhkan ini. Merubuhkan bangunan tempat ibadah ini, dirubuhkan Yesus ini. Sebentar ya. Berarti nggak salah ketika dirubuhkan. Waduh, hancur perpuluhan, hancur. Nah, ini kan. Ini bicara data loh teman-teman, bukan asal ngomel Ini. Bang Terang ini loh ya. Ini ya. Jadi kalau ada yang nggak terima, silakan dibantah pakai data kan gitu, betul nggak? Iya betul Bang. Ku baca ya Bang ya. Matius 24 ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait sembahan lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait sembahan. Ini tempat ibadah ya. Nah, ia berkata kepada mereka, "Kamu lihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ini Yesus saja nggak suka bangunan gereja, kok kalian bangun-bangun gereja? Ini perkataan Yesus. Nih. Ini maaf ya orang Kristen, saya bicara bukan karena kebencian, enggak. Saya bicara karena kebenaran, bukan kebencian. Sekali lagi saya mengatakan kepada orang-orang Kristen, saya berbicara ini bukan karena kebencian, tetapi karena kebenaran, ya. Mantap. Ini kebenaran. Bukan saya benci, enggak. Ya. Mantap. Udah sadar Terang, sadar. Nggak gitu juga lah Bang Blender. Ini Untuk memastikan nanti dipikir setting lagi, dipikir setting yang di bawah. Kau jangan gitu lah blender. Jadi begini yuk, Bang Terang ya, apa namanya? Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja beserta jemaatnya Salah semua. bersorak-sorai di gereja? Salah semua Bang. Berarti bukan ajaran Yesus itu Ya ya? bukan lah. Siapa bilang ajaran Yesus? Udah kita baca. Pertanyaannya Bang Terang, kalau apa yang dilakukan oleh pendeta dan jemaatnya beramai-ramai di gereja bersorak-sorai kalau tidak bersumber dari Yesus, itu ajaran siapa itu Bang? Ya di luar ajaran Yesus, ajaran setan lah. Makanya saya tadi kan saya bilang saya berpijak di ajaran Yesus, bukan di ajaran bapak-bapak gereja, bukan di ajaran agama Yahudi, bukan di ajaran agama yang lain. Saya berpijak di ajaran Yesus. Yesus katakan jangan pergi ke gereja, ya saya nggak pergi ke gereja. Baik, Bang Terang, boleh yakinkan kami nggak kalau abang itu bukannya Muslim? Saya pengikut Jesus Christ. Demi nama Yesus Kristus saya adalah pengikut Yesus Kristus. Ya, itu aja. Iya. Ini abang bukan disetting kan? Bukan Ya settingan. nggak disetting, apa ini setting-setting. Oh pernah. Jadi nggak pernah Jesus menyuruh orang-orang Kristen berdoa ke dalam gereja, nggak pernah. Jesus Christ menyuruh orang-orang Kristen itu berdoa ke dalam kamar. Tadi kan ada datanya. Nggak pernah Jesus menyuruh orang-orang Kristen. Pernah aku nengok terang ini di orang nih, grup-grup orang nih, komunitas buka komal, dibuatnya bapak gereja pendeta apa iblis gitu ya kemarin ya Terangnya. Itu kalian ya? Iya, Pernah anti-anti buka komal ya? iblis bang, anti-anti iblis, iya. Hati-hati iblis ya. Iya, pernah orang Iya. buka komal. Ya pernah. Pernah ribut. Iya. Ngeri nih. Udah banyak juga pemahaman kayak kau ini, udah banyak Terang. Udah banyak juga. Udah banyak. Udah banyak bang, Udah banyak, banyak ya? bang. Iya, banyak yang udah meninggalkan gereja bang.
Mantap, mantap. Iya, kita sambut dulu Bang Sezo. Wah, lagi ngopi dia. Oke ya Bang ya, Oke, Bang, aku betul. izin turun dulu Bang ya. Aku mau jemput anakku pulang sekolah Bangku. Oke, terang. Nanti kalau ada kesempatan lagi, Oke, ada Leku. waktu. Sorry Leku ya kalau aku ada salah-salah kata Leku ya. Iya, sama-sama aku juga ya. Oke Leku. Ya, Tuhan Yesus sering-sering main memberkati kemari, ya. Ya, Tuhan Yesus sering-sering main memberkati kemari ya. kita semua ya. Iya Bang. Oke. Ya, aku juga mohon maaf ya Bang Blender. Oke, siap Leku. Iya. Siap, siap. Terima kasih ya Bang ya. Minta maaf Iya, kalau kami ada iya, kesalahan baik itu. sama-sama Bang, sama-sama. Kapan ya? Siap, siap. Sering-sering mewartakan ya. nah kalau pemahamannya seperti Bang Terang ini, antara Islam dengan Kristen khususnya di Indonesia ini nggak bakal terjadi debat otot-ototan betul. gitu kan. Bahkan mungkin sampai mencaci maki, nggak bakal itu. Iya. Bahkan memaafkan Iya, tadi. siap. Saling memaafkan tadi. Nah, itu coba begitulah. Kalau pemahaman seperti terang kami maafkan, saling toleransi, keren. Ini kayak Makanya- kalian mengambil-ngambil, oh aku cekek lah kalian nanti betul ya. Makanya tadi saya ambil alih karena saya dengar dari narasinya si tadi Bang Terang ini kayak ada sesuatu yang saya rasa aneh kan. Saya ambil